Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. masih bersama saya Putra Saya Fajar. dalam Soundtrack of Your Life. Seperti biasa kali ini kita kedatangan lagi teman kita yang spesial. Luar biasa pokoknya. Pokoknya Paket lor. aku tiba-tiba spesial. Paket lor. Seperti biasa. Apa tuh namanya kalau kita lihat nih sekarang bintang tamunya selain luar biasa juga biasa di luar. Ya, kan? Ngomong-ngomong, itu tangan kenapa? Anda malu udah mau pening. Tinggal kasih bumbu sate. Kita opening dulu baru kita buka. Kita sambut bintang tamu kita, Pak De Gajah. Ini luar biasa luar sekali biasa karena sekali di nih. sela-sela waktu yang lu sibuk sekali kayaknya Iya. Pak De Gajah nih menyempatkan untuk hadir di sekarang di Di acara kita. studio Ya. kita ya. Menyibukkan diri. Iya, menyibukkan diri. Itu. Berapa yang ada nih Pak De? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Iya, harus kayak. Kita kekit kan nanti kita tekuk dah. Kalau Pak De nanya kronologinya nanti gara-gara mau ketemu Pak De nih saya buru-buru keluarin mobil menjepit limo di pagar. Ada. Aduh, kabar Pak De sehat? Istimewa. Oh, istimewa. Istimewa. Oke, Pak De, itu terima kasih udah datang ke sini ngobrol-ngobrol. Semoga nanti kita akan bercerita perjalanan hidup Pak De yang luar biasa lah ya kan. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton sekarang ya. Yoi. Kita ke PS dulu nih masa Iya, lalu. masa lalu. Masa lalu. Masa lalu gitu. Ngarang lagu ya gitu. Pak De, Pak De Gajah dulu grow up di mana? Lahir di Bali, grow up-nya di mana? Saya lahir di Hawaii sebenarnya. Di Hawaii. Mirip-mirip lah kayak cara Bali. Lahir di Hawaii, hayam mulu. Kles serius. Serius makan karena Karena rata-rata orang di Amerika nggak percaya kalau saya orang Bali. Oh, waktu oke, itu. Waktu oke. Ya, waktu Amerika. saya di Amerika. Iya, iya. Are you Balinese? No, you Balinese. Dia bilang, akhirnya terpaksa saya bilang jujur saya orang Bali. Dia mereka nggak percaya, saya bilang saya dari Hawaii. Karena dia nggak percaya, mereka nggak percaya, insist dan mereka nggak percaya. Oke. Terus kalau di daerah Eropa, mereka pikir saya dari New Zealand apa New namanya? Zealand ya. Eh, Kayak The Rock tuh ya, The Rock kayak. suku New Zealand apa namanya? Maurian. Maurian. Mereka pikir kita Maurian, padahal kita udah bilang kita orang Bali, nggak percaya. Enggak percaya. Saya lahir di Denpasar. Ya. Denpasar 12 Mei 1981. Weh. Rumah sakit Wangaya, bro. Dan pasar Pride. Terus kayaknya limo aja nih harus dan pasar Pride. Rumah sakit Wangaya. Ini kan no drama. Nah, drama No ya drama, itu. No drama. Salah satu campaign-nya dari Pak De sekarang ya. No drama benar. Luar biasa. Kenapa sih bisa dipanggil Pak De Gajah. Kalau Pak D kan kalian manggil Pak. Iya. Kalian pikir saya cupa kan? Man orang ganteng beli soalnya. Jadi harusnya kalian tuh manggilnya beli de Ya, gajah. beli. Biar Beli lebih itu mudah. beli itu mencirikan orang Bali kan. Betul. Nah, beli de gajah kan gitu. Ya. Kan itu mencirikan orang Bali. Kalau Pak D coba di Jawa. Pak D dikira kakaknya istri suaminya Bude. Nah.
Kalian yang salah sebenarnya. Ulang ya. Kita sambut beli gajah itu. Ulang opening enggak? Tapi kenapa dulu dipanggil Gajah. Made Gajah. Ya. Ya, Made Gajah. Ini perlu 2 hari atau? Ya, 2 hari disingkat menjadi 15 menit mungkin. Made Gajah itu sebenarnya asal katanya dari Gajah Mada ya. Waktu saya kecil, orang-orang bilang, maksudnya nenek yang cerita, nenek yang memberi nama, karena saya mirip dengan Pati Gajah Mada. Ya, Pati Gajah Mada besar dan makannya Kencang. Jadi enggak kata makan itu enggak pernah ada kata jelek. Makanan enggak enak, cuman enak dan enak banget gitu. Dan sampai sekarang pun enak dan enak banget. Nah, dan terus waktu kecil ya, saking gitunya jadi saking sehatnya jadi balita sehat sampai berapa kali juara. Sampai enggak pernah dikasih ke Banjar lagi gitu. Namanya Made Gajah. Akhirnya beriring lama waktu Gajah Mada hilang, gajah Made Gajah, dan saya sendiri pun manggil saya kalau biasanya kalau sekarang kan sama orang tua sama kakak, De pengajeng, De sehat kan De sehat, dulu Deja dulu begitu, karena dari kecil ya. Tapi nenek tidak boleh orang lain manggil gajah. Ya, tapi beliau boleh, beliau yang ciptakan namanya. Gitu beliau. Saya nggak tahu, tapi beri waktu ya. Orang-orang tahu, ya. Sudah. Nah, setelah saya SD, saya kecil kurus. Malahan waktu balita ya, kecil SD, SMP. Nama itu tetap ada. Nah, orang-orangnya heran nih namanya Made Gajah tapi kecil kurus apanya ya. Mereka cari-cari yang mana besarnya. Coba dicari-cari dulu. Kenalnya besar. Tapi sekarang memang sesuai banget penampilannya, penampakannya sama nama yang disandang. Saya mulai besar SMA kelas 3. Di kelas SMA kelas 2 mulai SMA dulu di mana? SMA 7. Denpasar. Kalian alumni SMA 7 nih. Sisma. Mantap. Dan kuliah di Malang sama saya, tapi beda gini universitas. Beda jurusan. Beda pergaulan juga. Dia kan pergaulan sesat, kalau saya pergaulan. Beliau pergaulan sesat, kalau saya pergaulan dulu. Gitu. Ya. Pak D itu dulu lulus saja. Berani apa saya melajah gitu. TNC nakal. Saya tanya itu teman-teman di Malang tuh. Ada anak dulu kuliah di Malang. Yang menarik Jar waktu di Malang tuh Jar. Ya kan saya ini maba nih waktu itu kakak kelas. Cek ketemu di dagang nasi pertama kali gitu. Wih. Engke beli gak sepeda, balik. Mari lewat, ini gak motor grand motor. Ukuran S motor gede. Kalau motor ada ukuran S. Jadi kalau teman-teman kumpul, kita datang dari jauh. Oh pakai bahasa Jancuk, Made numpak sepeda mini rek. Jancuk, Made numpak sepeda mini rek. Saya dari jauh dekat. Wow, Jancuk tiba-tiba wongnya sing gede. Ternyata orang yang gede. Ternyata dia naik motor ternyata Made. Gak sepeda mini. Seru aja dan di Malang tuh, tapi kau kan pergaulan kau belayan jak Pak D. Pak D nak lurus kan? Lurus. Ya. Ya lurus. Sampai orang ya. Sampai tak ada remnya sampai. Lurusnya lolos Pak. Tapi bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. 3,5 tahun. 3,5 tahun beli 3,5 tahun di PK cum laude. Ya. Kan lurus kan? Lurus. Pagi Hugos ngenen. Kalau bagian itu kan ada. Itu dark side-nya kan ada. Tapi yang penting kan resultnya. Ya, betul. Yang teman-teman yang kuliah di Malang seangkatan tadi pasti. Naik kedek apa balik.
Tapi saya nih nggak tahu nih setelah kan lama nih nggak ketemu Pak D nih. Setelah apa namanya deportasi dari Malang kemana akhirnya? Bisa diceritakan? SD saya SD 28 Pemecutan ya. SMP Negeri 7 dan Pasar. SMA 3 kali pindah. Ya, 3 kali pindah. Ya, SMA kelas 1 SMA 1 Kuta. Dulu SMA 1 Kuta. Namanya sekarang Sakura. Nah, dulu Kuta cuma ada Utara. SMA 1 kan di Kuta cuma 1 dulu. Terus kelas 2 pindah, sempat SMA 2 hari. Aji sama Fikra kayaknya nih alumni Resman. SMA 2 hari. Setelah itu akhirnya SMA 7 menerima saya baik dan benar. Nakal lu yang jadi lurus. Nah, Dan di Malang, ke Malang, Kuliah kuliah di Malang. Setelah sekolah di Malang pas setelah yudisium, sebelum wisuda saya sempat ke Kalimantan. Kalimantan kerja 6 bulan, nah balik pas wisuda. Kerja. Jadi kampus di Malang itu kan di ABM itu kan lumayan kampus yang favorit. Jadi kalau bank, perusahaan-perusahaan yang nyari akunting atau mereka kalau mau kelulusan tuh sudah antri lah. Jadi lulusan terbaik pertama sampai ke 25, 50 itu pasti akan dapat pekerjaan. Lulusan terbaik, Ji. Ya. Luar biasa. drama. Nah, setelah dari tadi kan cerita di Amerika tuh, gimana sih ceritanya bisa Kok bisa ke Amerika? ke Amerika itu loh gimana? Padahal itu sebelum kalau langsung cerita kalau lompat lagi Ya. ya. Ntar lu jangan lompat-lompat gitu. Jangan lompat-lompat ya, Dari lanjutin. Abis wisuda Ntar lu, kemana? Bubur Kalimantan. satenya udah siap belum? Biar hortang. Ade jangan. Terus setelah sudah di Malang, saya sempat di Kuta kerja di akunting salah satu toko surfing. Oh. Ya, Pasti akunting paling maco ragana lah. balik. Aku ngitung uang orang. Lu ngitung uang sendiri sih enggak apa-apa ya. Setelah itu mulai karena kita anak muda ya. Ya, benar. Anak muda terus ada petawaran kita jadi bouncer, jadi jaga-jaga party, mulailah. Itu start awalnya kita berkecimpung di dunia Entertainment. Dark side. artinya Dark side juga nggak begitu, artinya dunia malam, Dunia malam entertainment ya. lah. Dunia entertainment lah. Tapi bagus sih selama 2 tahun pengalaman di dunia seperti itu, banyak hal yang kita pelajarin dan banyak hal yang kita lalui dan banyak hal yang membuat kita belajar dan bersyukur ya. Memang sih dalam 2 tahun itu banyak hal yang kita tidak bisa banggakan tentang diri kita, banggakan, tapi sangat banyak hal yang kita syukuri. Jadi kita tahu, jadi kita pernah begini, dan kita jangan sampai buat seperti ini lagi. Kita pernah buat seperti ini, jangan seperti ini. Akhirnya dari sekian 2 tahun, nah disitulah kita belajar di zona nyaman. Karena saking lamanya di zona nyaman, ya mungkin masih anak muda yang akunya masih tinggi, ego tinggi. Akhirnya akhirnya lulus masuk kuliah juga. Gimana ceritanya? Universitas Alam Raya. Universitas Alam Raya Kerobokan. University. Universitas juga. Ya, tetapi Hotel K. Universitas Alam Raya namanya. Di situ lebih parah lagi. Kalau memang tidak benar-benar belajar, tidak lulus jadi orang. Tapi kalau benar-benar artinya terlena dengan pelajaran di situ, ya Terus jadi pelajar. Ya itu benar-benar Universitas Alam Raya. Sama kehidupan ya. Itu juga Universitas Alam Raya. Taruh dalam sekali ini kita tepuk tangan dulu nih. Para penonton bayaran, ayo kita tepuk tangan. Ramai tadi kita tepuk tangan. Mau ngajak penonton bayaran. Nah itu. Akhirnya lulus. Universitas Alam Raya. Setelah lulus kita di sana banyak pelajarannya. Arti yang memang poin mungkin banyak teman yang udah tahu.
mulai terenyuh hati kita, mulai kita berpikir, mulai kita titik balik. Berarti Titik itu balik seorang di Gajah, nah di situ. Nah, di situ. titik terendahnya itu berarti Pak Waktu De. itu. Titik balik ya waktunya dari blung langsung kita berubah, belajar berniat untuk Berubah. change, ya. Jadi ada ibu waktu itu datang nengok ke bawa makanan ke universitas. Gitu kita bilang lapas kan lah enak, kalau universitas kan kerenan. Iya, lebih keren. Di Universitas Kerobokan. Datang ibu, datang dengan tersenyum lumrah, senyum tanpa rasa sedih, tanpa senyum. Ya, saya di sana, kakak di sana. Artinya semua anaknya di situ kan. Di situ kita berpikir, waduh, bagaimana perasaan orang tua ya, perasaan ibu ya. Sedangkan melihat yang lainnya, sedangkan dia teman-teman saya yang lainnya anak-anaknya oke, walaupun tidak extraordinary, tapi minimal mereka tidak ada masalah ya. Tapi kita lumayan membuat perhatian, tetapi kan dalam masalah kan gitu. Akhirnya berpikir kita orang educated, maksudnya kita Orang kita berpelajar ya. berpelajar, educated, masa kenapa harus begini? Kita mampu kok seperti orang lain itu. Di situ udah berpikir ya udahlah. Nah, dibantulah saya oleh sekarang ketua Pelopora namanya Bapak Yusdi Dias, namanya Yosep Julius Dias. Nah, sampai anak saya pun namanya kan yang anak pertama James Jody Arya, jadi gede James Jody Arya. Jody itu dari Joseph Dias. Saya dikasih buku, suruh belajar. Ya, jadi kita belajar. Waktu masih di dalam belajar. Tentang persetan lah. Buku apa itu yang dikasih? Buku apa itu? Misteri. Buku housekeeping. Petakan cak petakon. Karena buku kan 25 jurus wuncing. Artinya kan kita nggak tahu bagaimana itu housekeeping. Orang kita mau bersihin tempat tidur aja nggak pernah. Nah sekarang kita dikasih gimana belajarnya. Kita belajar itu cara gitu. Wah, keluar dari universitas, keluar dari penjara. Akhirnya saya disuruh training. Nah, trainingnya kan gitu, training selama seminggu, 3 hari aja hadir. Karena 3 minggu, setelah 3 minggu pinggang sakit. Serius tadi buku housekeeping? Iya, serius. Tidak pernah terungkap di mana-mana ya. Serius, akhirnya diberangkatkanlah ke Amerika oleh beliau. Artinya paspor, visa semua diurusin dalam waktu 3 bulan kalau salah. Setelah 3 bulan, sebulan saya sudah berangkat, sebulan setengah berangkat. Akhir tahun 2005 berangkat. Berangkat di sana pertama awalnya housekeeping. Ya, housekeeping. Nah, setelah housekeeping, nah disitulah mulai kita mulai berpetualang lah. Di Amerika. Di situ ada bukaan security. Kita mulai akhirnya kita tes security, lolos. Proses juga security juga nggak gampang banget. Jadi, apalagi di Amerika ya. Ya nggak diterima, selama awal nggak diterima. Karena ada proses ya, ada memang Tuhan, itu bang jalan Tuhan ya. Memang sebenarnya sudah sampai GM pun bilang, sorry Made, zero possibility for you. Zero possibility kan sudah mungkin ya. Berarti ya udah kita pasang. Saya diam, udah pasrah. Kenapa kan kita dikasih melamar kalau memang akhirnya tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, sebagian dipecat dan kita harus masuk. kan itu harus masuk ya udah. Memang rezeki Tuhan. Iya. Tangan Nara di situ. Terus disekolahin, terus mulai ke K9 unit, disekolahin lagi, terus akhir sampai jadi supervisor, akhir sampai jadi chief. Chief security nih. Chief security. Nah akhirnya di situ 7 tahun, akhir pulang. Pulang kan penjara juga, kasus juga ditahan juga, tapi enggak penjara sih, ditahan. Cuman di situ ya memang agak rasisnya agak keras ya. Oh, di sana tuh. Di Amerika ditahan? Ya. 2 hari. Gara-gara apa itu Pak De? Iya satu sebenarnya kita nggak salah ya. Sebenarnya inti permasalahan itu kan dari cincinnya istrinya Bruce Willis. Cincin istrinya Bruce Willis hilang. Bruce Willis aja mau urusan. Cincinnya Bruce Willis hilang. Di situ kan mereka di situ kan banyak, ada Kate Richard punya villa di situ. Ada DKNY, Donna Karan, terus Bruce Willis, banyak artis-artis itu banyak punya tempat di situ. Betul. Nah ini istrinya Bruce Willis hilang. Nah pas rapat
mulai dah kehilangan, banyak kehilangan. Nah pas rapat mereka tuduhlah orang Indonesia. Pas saya ikut rapat, salahnya bangun. Kenapa kamu tuduh orang Indonesia? Ada salah satu orang baru, orang lokal, dia tuduh kita, saya sebagai NKRI. Saya juga harus bela saudara-saudara saya juga. Saya bilang, betul. Kita juga dari sini, kita di sini nggak ada 15 tahun, 10 tahun, we have family to feed. Kita nggak mungkin dong untuk melakukan hal itu. Kita udah dari sini dari dulu, nggak pernah ada kehilangan. Sejak kalian yang datang, since you guys come here, kita ada kehilangan. Nah, tersinggung, mereka tersinggung, saling tersinggung, saling ngintip jadi. Ya, cuman ya, di situ lagi kita dapat pelajaran. Zona nyaman. Zona nyaman lagi kita. Zona nyaman. Nah, kita angkat supervisor baru dari India. Ya, saya pikir dia baik-baik ya, dia mereka nikam kita juga. Tapi sebenarnya mereka excuse saya adalah the main drug dealer in the island. Keren ya. Kadang kartel lah udah. Keren ya. Keren. Tapi tidak terbukti. Artinya kita chief security. Waktu itu kita memang kita butuh hiburan. Zaman dulu kan. Ya kan kita bermain-main sama kawan-kawan ya. Party-party. Tapi we don't deal drug kan. Setelah itu dia tuduh seperti itu tapi kita tak terbukti. Dia tangkap, dia tak terbukti, tes urin saya enggak ada tuh. Dia tahan, dia cari excuse, dia suruh dia tuduh gimana kalau mau dia cari ke urusan cincin hilang mau jauh lagi. Memang kita berpikir jauh sekali, kita enggak ada urusan maling. Berarti memang rasis nih intinya mereka cari victim. Tapi dia tidak dapat. Artinya harus ada yang dikorbankan. Jadi saya harus pulang dengan pakaian di badan dengan tiket dan paspor. Dideportasi? Bukan. Pulang dari mereka aja. Pulang. Saya nggak deportasi, saya masih ke Amerika masih bisa. Dia dipulangkan, dia pulang. Ya harga diri ya, uang nggak ada punya. Dalam perjalanan, saya waktu itu di John F Kennedy, New York, lapar, nggak punya uang. Mau makan, saya masih chatting sama istri waktu itu, pakai lewat free wifi. Free internet. Free internet. Internet kan ada Zaman video aja. pakai Skype ya. Skype terus. Akhirnya yang 30 menit. 30 menit. Ada 3 orang jalan-jalan. Dia lihat. Saya lagi, kita udah hopeless kan, lapar, lihat. Saya lihat mereka lihat kita. Saya bilang, Ada gajah. Kita bengong juga tuh. Ternyata dia salah satu adik kawan saya. Adik kawan, terus ketemu, diajak ketemu. Terus yang pertama saya bilang, aku lapar. Lapar, bisa nak belikan saya makan. Ini dah yang namanya pertolongan Tuhan. Ya, saya lapar juga. Diajak makan. Harus habis makan nangis, kita ceritain lah. Ya artinya bukan nangis karena kita sedih, nangis karena tidak terima perlakuan mereka. Nah, setelah itu ya udah, mereka nak tahu dia ngobrol ngomong apa. Mereka masing-masing ngeluarin $100. Mereka kasih saya untuk bakal. Ya. Sampai sekarang pun hubungan kami baik. Dan kami tidak akan pernah lupa apa yang mereka perbuat supaya itu. Dan dulu kembali para penonton bayaran. Setelah itu pulang. Siapa itu orangnya? 3 orang itu? Ada kawan orang Bali. Orang Bali. Orang Bali itu. Orang Bali. Tiganya orang Bali. Pertolongan Tuhan. Orang Bali sampai sekarang pun lebih baik. Dan sampai di Bali kita udah siap untuk nuntut karena perusahaan itu ya, karena kita dilakukan tidak adil. Setelah pikir-pikir, kita ngelawan ombak besar. Kita ngelawan tembok Berlin ini. Lebih baik kita ikhlaskan. Nah begitu kita ikhlaskan itu, ditemukanlah saya dengan Pak Sukarno ini guru silat saya. Ya beliau lah ngajar saya ke tim pengawalannya Pak Prabowo waktu itu. Ya jalan waktu Jokowi Ahok
ikutlah kami pengawalan mereka. Ya. Oh. Yang kebetulan saya koordinatornya untuk Ring 2-nya. Nah, mulai situ di situ disuruh untuk maju ke legislatif. Saya bilang saya nggak punya uang, nggak perlu uang, memang nggak perlu uang. Tapi ternyata operasional perlu. Oh, ya. Kita perlu uang otak, lama tak kita perlu kita bayar. Kalau Gerindra nggak bayar apa-apa, cuman ya operasional perlu ya. Kita nggak punya uang. Istri kerja ya, mungkin istri waktu itu ngasih saya 25 juta, so ingat saya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha, teman-teman, sahabat-sahabat yang bantu. Jadi sehingga saya lolos jadi 2014 dengan suara tertinggi ya. Bantu, jadi kita nggak modal tapi banyak bantu teman. Jadi ada yang bantu materi, ada yang bantu tenaga, ada yang bantu uang, ada bantu baju, ada bantu macam-macam. Nah, artinya itulah. Jadi sampai sekarang pun kami masih ingat siapa yang bantu-bantu. Kan? Kalau saya sebutkan satu persatuan banyak sekali. Sampai kalau saya punya jari kan kita gabungin jari. Dari bertiga nih nggak cukup. Iya, apalagi ada satenya 2. Dan itu kan di list oleh istri. Ini bantu ini kan kita tahu. Tapi sekarang pun ya kita utang budi ya. Utang budi buat mati itu. Benar. Ya, utang budi buat mati. Merinding aku dengar ceritanya sih. Nah, perjalanannya Baru luar tahu biasa loh. sekali. Ya, ternyata. Makanya itu perjuangannya ya. bukan kita, makanya sekarang kan agak lebih ke pragmatis ya politik itu ya. Makanya sangat sekir sayangkan kalau bisa kita kan di politik itu biar ya tidak pragmatis dihilangkan lah, transaksional dihilangkan, lebih pragmatis. Maka lebih banyak pragmatis, makanya itu kita sangat sayangkan. Iya sih. Karena kita awal maju pun dari yang memang nol memang modal sekali disupport, tapi memang operasional disupport kawan-kawan. Disupport kawan-kawan. Tapi rata-rata kawan-kawan tuh sahabat-sahabat yang mensupport itu rata-rata mereka minta makan, ayo makan malam, ngajak istri. Jadi istri yang dikasih. Takutnya kalau saya masih nggak percaya mungkin sama saya. Mungkin ada banyak, kadang ada yang datang juga, ada pembeli usulan, Pak dia maju, saya transfer ya, artinya kita nggak tahu ya, kita dalam badan. Malah 2019 lah, ya sedikit ya, karena kita udah jadi kan. Iya. Itu. Nah itu kan udah pas tuh. Lanjut kita ke Present kan, Present udah diceritain sedikit tuh. Itu masih pas itu. masih Present pas. yang sekarang dong. Sekarang. Iya, kalau sekarang jadi apa aja nih kesibukannya? Apa Selain nih jadi sekarang? selebgram. Saya nggak merasa di selebgram dan itu mengalir seperti mengalir seperti air mengalir dan mengisi ruang dan waktu, tidak pernah berniat menjadi tiba-tiba duduk banyak itu. Dulu namanya di Instagram itu sebenarnya Made Mulyawan Arya. Akhirnya saya begitu saya ganti dia Gajah duduk begitu. Saya nggak tahu dan saya tidak ada niat untuk ini memang dan yang kita yang upload juga yang memang daily activity dan no drama. Iya. No drama. Nah, itu dah yang artinya kan banyak orang nih terinspirasi dengan Pak D sekarang gitu loh. Tokoh muda dan pasar. Pepikir ya tahu. Balik semua itu kalian tahu sekarang. Sekarang Luar biasa nih. apa aja deh setelah kemarin 2000 sekarang sudah menjadi apa aja nih? Apa aja yang udah di Saya achieve, yang pasti yang paling saya banggakan sekarang saya menjadi seorang bapak rumah tangga. Saya menjadi bapak anak-anak. Family man. Family man. Nah, serius saya seorang family man. Iya. Nggak tahu entah kenapa bukan yang tadi buat memang saat berkumpul dengan keluarga mungkin walaupun sekali seminggu itu feel nggak ada yang walaupun sedang kondisi COVID lagi nggak punya uang begini ketemu kumpul dengan keluarga Itu luar biasa. tetap semangat itu ya, melihat mereka semangat dan bahkan mereka sudah bisa melarang-larang nih anak-anak ini. Larang ngapain aja Sudah tuh? di video call belum? Bukan. Kalau urusan bekerja, urusan waktu mereka nggak pernah sih. Urusannya kadang-kadang kalau kita sakit, nah makanya mulai dari mereka jangan banyak-banyak minum dong. Jangan banyak-banyak begadang dong. Artinya mulai, tapi caranya juga simpel. Yang paling gede
yang JJ yang caranya beda. Dia ajak saya challenge untuk gimana bisa challenge nggak minum alkohol selama 1 bulan. Itu caranya. Kalau yang Berapa anak yang Berapa paling gede? anak ya? kelas 5 SD. Yang paling 10 tahun. besar, 10 tahun. Ya. 10 tahun. Ada Itu dia challenge. 1, 2, Ya 3. 3. Terus yang kedua dengan wajah muramnya. Oh, kenapa Dek? Kenapa? Kenapa? Akhirnya kita terus deketin kenapa? Mau jangan banyak minum dong. Ini mulai nih. Ini ulu hati nih. Yang satu pukul rahang, yang satu pukul ulu hati. Kalau yang paling kecilan kan belum. Pakai Ya, sampai istri bilang kapok. Karena artinya di saat mereka cerewet itu kita bersyukur. Ya, Di saat ada orang cerewet marahin kita, ngasih tahu kita itu kita bersyukur. Jadi masih banyak yang peduli sama kita. Iya. Kalau ada orang cuek-cuek, kalau mereka wah orang cerewet nih apa nih, tenang mereka nggak bersyukur. Ini ada yang ngasih tahu nih. Makanya saat ini 2021 ini memang setelah ada beberapa kejadian yang memang membuat kita down, akhirnya kita bisa bangkit. Terus ada permasalahan yang membuat kita down dan kita bisa bangkit dan ditemukan oleh orang-orang baik ya. Ketemu orang-orang baik ya, tiba-tiba ya memang saya terpilih sebagai ketua Pertina Bali awal tahun ya, ketua tahun secara aklamasi dan tidak ada dalam benak saya untuk sana juga. Tapi ya karena terus pada Agustus kemarin saya juga tidak ada dalam benak saya sedikit pun dan tidak ada dalam pikiran saya dipilih jadi ketua DPD Partai Gerindra Bali. Woi, Ya. berprestasi sekali. Artinya bukan prestasi. Bukan gitu, Ini- berarti ini- kan ini tanggung jawabnya tanggung gede jawab banget. besar. Tanggung jawab Enggak, besar. maksudnya gini kan berarti kalau udah seperti itu kan dipercaya Pak De. Ya, Ini berarti ini jujur kemana gitu. antara dipercaya apa dites oleh Tuhan kan gitu. Nah, Jadi kadang kan kalau orang bijak bilang kalau ingin tahu karakter seseorang beri dia uang, beri dia jabatan. Kan? Ini kita dites sama Tuhan nih. Dikasih jabatan begini ya gimana? Kita karakternya bagaimana berubah nggak? Gitu. Nah, tapi kayaknya dari perjalanan hidup Blide pondasinya udah cukup kuat sekali kayaknya. Apalagi masuk gini universitas. Universitas di sini dan di luar negeri. Ada hal lucu ya yang saya ceritain ya waktu di Amerika ya. Kita di dalam sel. Kan kita pasrah. Yang pertama masih kecil, baru punya anak satu. Yang pertama masih umur setahun. Dalam hati, wah saya mau ke sini, saya mau keluar dari tempat beginian, kenapa saya harus masuk begini? Saya kan pasrah dong. Waduh, masa saya harus penjara lagi sih? Udah pasrah nih. Ada orang Jamaika datang nih deketin. Kita udah pasrah dan otak kita udah blank dan kita nggak tahu mesti gimana dan kita orang gimana orang tak bersalah kita orang nggak bersalah dimasukkan ke dalam. Karena walaupun kita salah tapi kan kita tidak terbukti. Dan kita tidak pernah melakukan apa yang dimaksud. Iya, benar. Gitu ada Jamaika datang. Dan tidak tahu dari mana, kita tidak tahu dari mana. Saya hajar habis-habisan itu. Karena kita saking pasrah gitu. Saking pasrah dan akhirnya saya dipindah sel sendiri dan mereka seorang gila ini Bali ini diskresi bilang. Kita karena saking pasrahnya saya nggak tahu dia mau deketin saya, dia mau ngapain kita karena itu kan biasa begitu kan dia mau press kita atau dia mau kenalan dia ngaku I don't do nothing man, I don't do nothing. Kita aja duluan dan suaranya gede banget. Nah, itu yang lucu dan satu sel itu ada 8 orang dan mereka semua kaget dan takutan. Nah, takut dah semuanya ya. Saya tidak tahu juga. Padahal dalam hati karena sakit pasrahnya ya. Kita bisa melihat anak lagi lihat. Akhirnya ada polisi baik sih yang kasih telepon untuk nelpon ke rumah. Begitu telepon ke rumah karena 2 hari nggak ada kabar, misalkan tiap hari kita nggak ada kabar. Begitu telepon ke rumah yang kita dengar halo baru gitu dulu tangisan. Ya udah pulang aja. Ya udah akhirnya kita putus. Padahal kita sebenarnya waktu itu mau ditawarkan pekerjaan di Main Island. Ada Boris Borowski ya namanya. Itu dulu itu kalau head security-nya dari Amerika, cuman
anggota biasanya dari Israel semua. Oh. Itu nawarin kita kerjaan juga, gaji tinggi lumayan. Saya udah di New York udah mengambil keputusan, akhirnya istri saya bilang, jadi pulang aja, walaupun nggak punya uang nggak apa-apa, kita yang penting kita kumpul uang buat cari. Akhirnya Luar biasa. saya pulang memang keadaan Ala kadarnya. hancur lebur lah. Tapi hancur lebur dalam arti urusan hati dan materi ya, bukan urusan masa depan hancur lebur. Begitu pulang ya meniti dari nol, akhirnya saya mulai kuliah lagi. Kuliah. S2-nya. Terus mulai nggak tahu harus ngapain. Kita satu motor berdua sama, hanya punya itu aja sama istri, harus ngantar istri dulu ke kantor, baru saya kerja. Jadi chief security di beberapa hotel di sini juga pernah. Oh, tapi itu sambil kuliah S2 berarti. Ya, Luar biasa kali perjuangannya. akhirnya Kalian yang belum tahu nih. Ngeri. akhirnya 3 bulan setelah saya balik di GM di email lagi oleh GM. Ternyata orang yang excuse saya untuk menuduh yang tidak itu, ternyata dia mastermind dari maling. You got the karma. You got the good karma. Instan kurma namanya. Instan kurma. Bandnya Dimas. Ya, terus saya di email untuk would you be back work here? Saya bilang no thanks. My life's 10 times better in Bali. Padahal nganggur, pada waktu itu nganggur. Sok-sokannya berarti tahu. Tapi kan walaupun bilang 10 times better, bukan berarti kan dari ukuran materi. Iya, Kita family. kumpul, Family. ketemu teman-teman, Benar. perlakuan yang baik, perlakuan yang enak kan. The most important thing apa? Happiness kan? Happiness. Bukan masalah uang tapi sakit, kan susah juga. Bak lapis gelam-gelaman maksudnya. The most everything kan untuk satu yang segalanya buat kita apa? Keluarga kan? Keluarga benar. Berarti kan itu makanya kan itu yang membuat kita ya udah. Akhirnya 6 bulan berikutnya saya dengar akhirnya dapat kabar orang yang mau hire saya, yang boros-boros gitu, committed suicide di kamar mandi. Jadi dia terbunuh di kamar mandi. Oh my god. Tapi dan gininya juga ada meninggal juga pengawalnya. Kayak kebayangin kalau saya di situ kan gitu kan nggak tahu juga kan. Pak dia kena sniper bisa. Matinya di London nggak tahu kan? Matinya di London. Di London karena kan nggak mungkin, mereka orang Rusia tapi sudah menjadi buronan dia Rusia dari pengusaha. Nah itulah Ya, jalan. itu udah jalan Tuhan. Akhirnya meniti di Bali mulai dari nol lagi. Akhirnya bukan itu dah, dengan bangganya kita jadi pengawalnya Pak Jokowi Ahok kan, tapi dari Pak Prabowo-nya sebenarnya. Ya. Waktu itu walaupun saya cuti dari tempat hotel untuk ikut ke Jakarta waktu itu. Mereka potong gaji saya setengah di hotel. Saya bilang udah. Tapi tidak masalah, apa yang pengalaman kita dapat di waktu pengawal itu kan. Nah disitulah mulailah kita menemukan jalan. Mulai akhirnya kita berkarir politik. Ya karir politik ini bukan juga di planning, tidak. Ya karena mengikuti air mengalir ya kita dapat ternyata kita di sini. Di sini. Memang kebetulan saya suka berorganisasi dari kecil kan. Dari pramuka, terus kita ikut namanya OSIS, namanya olahraga. Memang dari kecil organisasi. Bahkan kan kecil-kecil ada grup-grupan kecil-kecil itu kan. Nah itu gimana ceritanya grup-grupan? Coba ini kiri sedikit. Kiri sedikit. Kan, menarik ini. Itu kan ya itu yang saya bilang, balik dari Malang kan. Dari Malang kita bangun organisasi yang sebenarnya organisasi kepemudaan ya. Ya cuman sempat salah arah dan kita sempat tiap hari ke Amerika, udah
balik udah bubar kita buat, tapi balik dari Amerika kita bentuk lagi. 2006 kita bentuk lagi. Oh, 2006 kita bentuk lagi dan kita bangun paradigma baru ya. Buat Ya, Yes, benar. itu benar banget tuh. balik dari jadi inspirasi. Amerika 2012 itu mulai kita tata. Nah sampai sekarang Asung Karel masih berjalan dengan baik dan hubungan keluargaannya yang lekat. Jadi Ya. kita tonjolkan kekeluargaan. Betul. Inspiratif sekali para pemirsa yang budiman. Kita masuk ke pertanyaan, Pertanyaan di sosmed. dari sosmed ya. Siapa tahu ada pertanyaan ini kita lihat dulu. Gini lihat seberapa selebgram sekarang Pak De Kajang. Saya TikToker sekarang. Sekarang. Saya punya TikTok loh. Masa? Yang nyuruh anak saya paling kecil. Nah, serius. Dan TikTok kan memang kita harus ikuti zaman kan. Iya, benar. Bukan TikTok yang bukan alay-alay gitu Iya. kan. TikTok yang sesuatu pekerjaan. Saya rasa ini live di TikTok juga. Boleh. Kita harus punya TikToknya. Nanti tolong teman. Oke, pertanyaan pertama nih Yuk. dari Adrian NSS nih. Pak D, berapa gram sehari konsumsi protein? Wais. Protein hampir 3 kali lipat berat badan. Antara 2 kali lipat berat badan saya atau hampir 3 kali lipat berat badan saya. Protein ya, untuk protein ya. Bukan dia bukan bilang jumlah daging Ya. Protein. Protein. Jadi 1 kilo daging ayam tuh hanya bisa dapat 250 gram protein. Oh, 1 kilo daging ayam. Nah, saya hampir 3 kalinya. enggak. 4 kali. Berat badan saya kan 100. Oh. Jadi kan 2 kali hampir 200 sampai 300. 300. Jadi saya sehari konsumsi daging hampir 1 kilo. Wih. Kilo, bro. Terus No drama. kilo, man. Wih, kilo. Daging ayam sekilo. Kudang niki ngajang Pak, dia kilo. Kaget. Sekilo kan bukan sekali. Pagi 300 gram ya. dulu, pagi jus 300 gram dada ayam. Pernah saja jus Dada ayam jadi jus? dada ayam jus dengan buah apokat kan ada apokat itu lemak baik. Itu jus. Oh, apokat ya, lemak baik. Itu jus sebelum olahraga. Nanti habis setelah itu kan tuh udah 300 gram. Setelah gym makan 200 gram lagi. Ayam kan 500 gram udah. Nanti jam 11 kan nanti jam 1 makan lagi 200 gram. Oh, Kan udah gitu. 700 gram. Nanti sore 200 gram kan udah sampai 1 kilo saat. Oh. Jangan langsung makan 1 kilo ya. Karena langsung beli di dengan nasi. Dan cara makannya pun nggak makan kan nggak selalu makannya karena kita nggak bisa ngunyah ya jus. Oh, baru tahu nih di jus. Berarti makanya. direbus dulu ayamnya. Di steam. Oh, Di steam. Di steam dulu. Jadi steam dulu ayamnya juga diproses itu sebelumnya juga dibersihin dulu, di fillet. Iya, dibersihin lah Ya. Pak De. Masa nggak dibersihin? Kan di fillet. Bulu-bulu aja. Di fillet, enggak kan kulitnya, bukan. Oh, kulitnya enggak? Kulitnya dihilangin dulu. Oh. Kan masa ayamnya di steam. Kulitnya dihilangin dulu. Terus jadi dagingnya ya di steam. Sebelum di steam dimasukkan ke apa namanya gula Jawa, asam Jawa, jeruk nipis. No garam at all nih. Nah, jadi di itu kan baunya udah hilang. Oh. Jadi di steam cuma 7 menit, nah baru di jus. Wih. Kalau tidak habis itu dibakarnya enak kok, hangat-hangat makan. Sama. Nah, ini pertanyaan dari Selanjutnya. Wih, ini istri saya yang nanya nih. Iya, karena istri saya lagi senang-senangnya angkat beban soalnya nge-gym dulu. Berapa lama bikin perut 8 pack begitu Pak De? Bukan 6 pack nih, 8 pack. Nambah ben dua. Semakin disiplin semakin cepat. Oke. Nah, oke. Jadi 80% makanan, 20% olahraga. Jangan, saya mau olahraga mau ngecilin perut nih. Olahraga mati-mati olahraga tapi makannya ngawur juga ya, berat juga. Berarti 80% makanan malahan. 80% makanan. 20%-nya olahraga. Kalau orang-orang bentuk body, memang garam tidak. Oh, garam tidak. Gula tidak. Gula enggak. Lemak Gula jenuh. Jawa tadi boleh berarti? Boleh. Oke. nggak apa-apa. Oh, gula Tapi itu Jawa kan boleh. Gula Jawa kan cuma di ini aja, cuma diolesin di daging aja. iya. Kalau Terus lemak jenuh tidak, alkohol tidak.
alkohol Tapi juga. gimana nih? Tapi gimana dong? Akal nggak boleh memang bertolak belakang. Bang. Udah lah, Bang. Ya. Tapi itu kan ada Itu kan karena kemarin tuh buat itu kan persiapan karena ya kita setelah jadi salah satu brand ambassadornya produk suplemen. Oh, Ya, iya. Egg is just a number, man. Yes. Alright. apa brandnya mungkin bisa disebutkan siapa tahu mau EVL, Evolution Nutrition. Nah, Evolution Nutrition. Pak Richard, Evolution Nutrition Pak Richard. Itu bos saya itu Pak Richard. siapa tahu mau sponsorin show kita deh. Bisa jadi six Pak pack. Richard, salam saya temannya Pak Dek aja. Boleh lah ya, satu season aja. Oke, next nih. Ini tadi adanya nih Olah Maharta nih kenapa bisa terjun ke dunia politik. Oh, tadi sudah dijawab. Udah dijawab ya. Ya mengikuti air mengalir. Ya, Betul. No choice. Next. Devi Moncada nih, apa benar beliau dulu sempat sekolah di USA? Ya. Wah. Bekerja Itu dan lah sekolah. isunya banyak yang pikir. Ya. Mungkin karena kita mungkin mereka pikir saya sekolah di Amerika. Padahal saya kuliah. Kuli mau upah. Kuli mau upah. Ya. Bahkan kosakata. Tidak ada pun mani. Kuli mau upah. Next nih. Wih, ini pertanyaannya. Pak jenama takon tuh Ya, berapa penghasilan per bulan? Weh. Mau tahu? Mau tahu banget apa mau tahu? Intinya begini, ya berapapun penghasilan kita, yang penting kan satu keluarga cukup dan jangan lupa kita berbagi ya. Semakin banyak penghasilan semakin besar kita berbagi kan gitu. Mulai inspirasi, mulai. Oke. Nah ada niat maju jadi presiden nih 2014. Jangan milih, iya cicak. Nanti kita di future deh ya. Ini mungkin sekarang di audiens kita, di penonton kita di sini ada yang mau bertanya nggak? Ada pada mau nanya. Ayo, ada mau nanya? Ada mau nanya? Nanya. Anggota The Gym deh. Kasih itu apa namanya? Mic-nya di sebelah ya. Oke. Ya ini Ini kameramen. salah satu benda yang paling penting dalam hidup saya saat ini. Apa itu? Handuk. Towel, Towel. face towel. Ya. Bahasa keren dong, face towel. Face towel, sorry. face towel. Handuk. Kayak kernet. Makampet dari Superman. Sebutkan izin nama. Pak De, mau tanya nih Ki, untuk memotivasi kita semua, melihat perjalanan Pak De, mungkin beberapa orang melihat cemerlangnya, tetapi banyak sebenarnya perjalanan yang Pak De lewati itu sangat mengesankan dan begitu banyak rintangan yang dihadapi. Tapi Pak De, banyak orang yang sekarang ini masih sangat susah untuk keluar dari zonanya. Nah, kan ada di kondisi mungkin dia merasa terpuruk atau kondisi yang tidak baik tapi sangat susah untuk keluar. Nah, saran untuk dari Pak De atau motivasi bisa keluar dari zona itu bagaimana? Nah, silahkan. Sekali pertanyaannya tuh. Nih, Sebenarnya simpel ya. Simpel memang butuh perjuangan. Kadang-kadang kita pun juga kadang-kadang berpikir, waduh, sampai kapan ya kita begini? Sampai kapan kita begini? Ya. Intinya never give up ya. Siap. Bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi sampai kita punya 1000 alasan untuk berlari ya. Dan tentu saja tetap no drama. Jadi memang secara teori gampang itu diucapkan. Tetapi Prakteknya semua. harus diimbangi dengan doa, Ya. usaha dan restu orang tua dan Wes. apapun kita coba, yang penting kita jujur, kita ikhlas, kita tulus. Itu pasti semua akan indah pada waktunya. Tepuk tangan dulu dong. Semua akan indah pada waktunya. Pertanyaan yang luar biasa lagi. Dan kembali lagi, garis tangan lagi. Ya, Nah, takdir itu ya. balik lagi. Terakhir kan ada tanda tangan, buah tangan, terakhir tanda tangan juga. Ya, Never give up. Pokoknya never give up. kehidupannya, perjalanannya
Belida Gajah juga udah naik turun tapi intinya dia tidak Never pernah give up. menyerah. Iya. Berserah. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh 2 kali, bangun 2 kali. Jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Sampai kita punya 1000 alasan untuk bisa berdiri tegak dan berlari. Quote of the day banget tuh, Itu quote Pak Prabowo. nyontek lah. Iya, tapi benar, tapi emang itu yang kita alami. Iya, benar. Tapi kalau mendengar dari cerita pengalaman hidupnya Pak De kan memang Benar seperti itu. itu. Seperti kayak kalau saya ingat itu Batman bilang tuh, untuk apa kita jatuh? Untuk apa belajar, untuk berdiri lagi dan terbang. I can fly but I cannot swim. Ternyata tidak cocok berbisnis di air. Nah kalau untuk bisnis nih apa aja nih sekarang Pak De? Kalau bisnis masa nggak ada bisnis kan? Selain the gym lah. Ada beberapa memang, tapi karena kondisi seperti ini kan belum jalan ya. Ada beberapa, intinya bisnis kita paling ikut titip sama teman. Karena kita punya waktu full di sana tidak ada. Karena waktu kita gitu. perlu masyarakat, jadi ada kawan kita berinvestasi di situ. Pak. Investor Ada beberapa, lah ya. ada tempat. Cuman ya kecil-kecilan, ya untuk dapur keluarga lah. Cuma yang kondisi seperti ini ya agak morat-marit juga. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Intinya, Tetap semangat. pokoknya intinya uang ada, waktunya nggak ada. Tetap semangat. Semangat pokoknya. Tetap semangat. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya di samping sana? Nggak ada? Oke, kita langsung ke pertanyaan future ya. Iya. Nah, untuk apa sih Belida Gajah in the future tuh apa yang pingin Belida raih dan Realisasikan. realisasikan di masa depan? Ini nih yang berat nih. Ini pertanyaan berat. Everything start with a dream, kan gitu. Ini yang berat. Ini saya termasuk orang yang bukan visioner ya. Artinya kita menjalankan hidup apa adanya dan memang menjalankan hidup mengikuti air mengalir. Ya. Ada ambisi tapi tidak berambisi. Ada target tapi tidak ngoyo gitu kan. Betul. Artinya kita jalankan kalau tidak tercapai kita plan B. Kalau plan A nggak bisa kita plan B, kalau plan B nggak bisa kita plan C. Ya minimal kita punya plan sampai set ya. Banyak. Jadi dalam hidup itu kita punya plan sampai set ya. Jadi plan A nggak bisa, plan B nggak bisa, plan C nggak bisa, plan D sampai plan Z. Kalau bila perlu kita tambahin lagi. Jadi A1, A2, pokoknya hidup ini harus move on dan kita harus naik kelas, terus naik kelas ibaratkan sekolah kan, dari kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3. Terus. Bukan diukur dari jabatan, bukan diukur dari materi. Minimal kalau tidak dari jabatan, materi atau kita masih di situ, minimal attitude, minimal tingkah laku, minimal budi pekerti, minimal kebaikan, minimal apa yang kita bisa tanamkan ke orang, minimal kita bisa memberi contoh ke orang. Minimal anak-anak kita tersenyum atau semua gitu. Nah, itu. Jadi naik kelas itu yang penting. Kan kalau terlalu ambisi saya bukan orang tipe ambisi. Cuman kita harus punya ambisi. Kalau tidak punya ambisi kita teman ya memang karakter saya seperti itu. Ya udahlah kalau memang yang penting target saya. Ya contoh, saya di politik. Sekarang saya di DPD Partai Gerindra. Pak dia harus jadi ini, saya enggak, ambisi saya enggak ke sana. Saya harus membesarkan partai ini. Begitu partai ini besar, saya bisa membantu masyarakat banyak. Itu yang dalam benak saya. Jadi yang modalnya yang dibantu itu bisa lebih banyak dengan skup yang lebih besar. Intinya bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Gitu ya. Itu yang dalam benak saya. Itu yang dalam. Kalau masalah jadi apanya gokil lah, itu bonus. Tapi kalau udah kita besarkan ini dari sini, dari organisasi ini besar kita bisa bantu orang banyak kan itu. Tepuk tangan dulu dong para penonton bayaran. Saya bocor jadi Pak banyak penonton. Daripada ngaku-ngaku penonton sih banyak. Saya cuma banyak sebenarnya. Akuin kan. Dan juga kita salah satu juga setelah Belida di Pertina, akhirnya di PON, ya, benar. atlet kita di Bali mendapatkan ini ya. Medali emas. Medali emas.
Itu Ya. kayaknya kurun waktunya lama sekali. Baru sekarang. Saya kurang tahu ya, sebelum saya berkecimpung di dunia tinju juga baru 2017 ya. Sebelumnya pulang dari Amerika 2012 sampai 2007, 5 tahun saya ketua tahun derajat. Oh, oke. Oh iya. Artinya dapat tawaran di tinju lagi tidak segaung sekarang. Ya. Waktu tinju ya biasa-biasa saja. Jadi ada challenge buat saya. Kita pegang organisasi ini. Jadi organisasi ini waktu itu saya bentuk ketua Pertanian Denpasar. Saya pilih pengurusnya ada 31 orang. Dari 31 orang hanya 2 yang tahu tinju. Sisanya termasuk saya tidak tahu bagaimana. Saya tahu tinju, pukul-pukulan di dalam ring nggak tahu. Cuman kan penilaiannya seperti apa, terus latihannya bagaimana, prosesnya bagaimana, semua kan harus tahu. Dari situ mulai belajar, kita belajar menyukai. Setelah kita menyukai, setelah itu kita mulai jadi, setelah saya ketua Pertina, saya mulai jadi manajer Bali, mulai menyukai. Setelah menyukai, belajar akhirnya jadi mencintai tinju. Setelah saya mencintai tinju, lama-lama saya menjiwai. Gitu. Sama seperti orang PDKT juga kan. Kita deketin dulu, setelah dekat suka dulu, setelah suka sayang, cinta, setelah cinta, setelah jadi istri kita sama-sama menjiwai kan. Sama, dalam olahraga pun gitu. Saya tipe orang yang begitu megang organisasi, megang sesuatu, saya tidak mau gagal dan saya tipe orang yang all out dalam sesuatu. Woi, tepuk tangan dulu dong. Tuh, yang utama. Jadi nggak mau pegang organisasi banyak, jadi saya fokuskan beberapa. Yang lain beberapa organisasi, saya ini dulu lah. Saya fokuskan di partai dan di tinju. Nah, sama juga Dan nih. di relawan. Relawan kan itu saudara-saudara. Ya, Jadi harus saya rawat itu. Harus saya memang lakukan. Memang relawan De Gajah itu adalah saudara-saudara saya. Yang mendukung saya, yang mendukung, mensupport, mendoakan saya sampai saya sekarang ini juga kan. Bagian dari. Tepuk tangan dulu. Relawan De Gajah umurnya udah berapa ya? 2013. 9 Maret. Berarti itu memang dukungan paling besar itu dari para relawan ya? Ya, Mengingat tadi ceritanya 0 soalnya. Relawan. Relawan ada non relawan juga banyak kan, pengusaha-pengusaha yang materi kan banyak, pengusaha-pengusaha. Makanya sekarang kondisi seperti ini kan kasihan juga ya. Ya, Kita benar. sedih juga kan. Ya, semoga kondisi mungkin normal. Pasti. Amin, Akan pastilah. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Cuma badainya Badai lama pasti sekali. berlalu. Yang penting jangan pernah menyerah kan gitu. Never give up. Pokoknya Ya, never give up. Never give up. Plan E sampai plan Z. Ya. Nah, Kalau habis ada- Z balik lagi. Balik lagi A1, B1. Kalau orang banyak kan, kalau banyak orang kan investasiin. Oh, investasi di tanah, di mobil, di suatu di suatu saham. Kalau saya investasinya di kawan. Jadi banyak kawan, banyak Ini yang patut rezeki. kita tiru, Jar. Gitu. Kalau kita susah ada kawan banyak kan. Ya. Begitupun kawan susah, jangan kita minta ditolong terus. Ada kawan susah kita harus dengan senang hati membantu dengan cara apapun. Ini walaupun hanya dengan mendengarkan keluh kesahnya. Bahasanya. Itu sudah cukup membantu sebenarnya. Ya, Membantu apa kita sekali. bisa bantu menyelesaikan. Wah, situ letak kepuasan seorang di Gajah. Ternyata di balik badan yang maco. Ternyata hatinya Luar benar-benar biasa. aduh. Humble dan Humble. juga. Selembut daluman. Selembut salju. Kamu bilang selembut salju, emang pernah megang salju? Kalau salju udah di bawah, ke atas itu. Kalau baru datang ya lembut turun. Selembut daluman. Dalaman lembut. Bisa nih menjadi tagline baru modelnya untuk gini kampanye Pak De Gajah 2024. Badan maco, hati selembut daluman. Kileng daluman. Wah, luar biasa sekali ini. Nih, oke. Kita sudah hampir di penghujung nih, Blide ya. Ini pertanyaan pamungkas nih. Ya, Ji, silahkan. nah, pamungkas Jika nih. nih hidupnya Pak De ini sebuah film. Wah, kan cara film nih. Ya, kayak film kan. Blide kan main aktornya nih di hidupnya Blide Ya. nih. Pasti ada musik latar lah. Ya, Dari yang perjalanan mengiringi tuh yang mengiringi. Nah, bisa diceritain nggak satu lagu yang lah, benar-benar berkesan dalam kehidupan seorang Pak De Gajah. Abang Tuyip.
versi dangdut apa koplo nih? Apa remix? Takon cek Pak Ipang benar. Bak versi kalau- itu. Ini kelemahan saya penikmat musik. Ya. Tapi saya tidak tahu kadang-kadang saya tidak tahu apa judulnya. Ya. Dan saya paling sering diketawain sama staff, sama teman, sama istri. Karena saya kalau udah dengar lagu tuh ngawur nyanyinya. nyanyi, tapi liriknya kemana-mana. liriknya kemana-mana. Kadang-kadang sampai kadang ya saya di mobil kan kadang ada 2 orang nampingin saya, ada yang nyupirin, ada yang nampingin. Kadang mereka ketawa kalau saya dengar. Padahal apa yang saya dengarin itu yang saya nyanyiin sampai selesai itu aja. Nah, kalau musik I love musik. Saya tidak fanatik musik dangdut pun saya senang. Ya, benar. Abang Jago itu saya senang. Terus apa lagi Bojoloro itu. Saya senang jazz, saya senang. Tapi saya penikmat. Tapi bukan yang saya fanatik satu lagu ini lagu itu. I love musik semuanya dan saya bukan orang yang up to date dalam musik. Kadang-kadang ya apa yang saya senang dengar itu saya dengerin. Nah, itu aja. Kalau sekarang kadang berubah-ubah kadang-kadang. Nah kalau sekarang kan yang menjadi kenangan Pak Dik. Pak Din itu nih. kenangan Pada ini. saat jatuh cinta Wah, mungkin. mungkin pada saat atau- jatuh cinta waktu itu hujan-hujan. Hujan-hujan saya kenangannya payung waktu itu. Mau hujan-hujanan udah ada gendeng. Ben pula. Apa ya kalau musik ya? Jujur kalau itu jujur kalau itu belum. Kalau saya tahu pertanyaan ini mungkin saya ingat-ingat ya. Ya ingat-ingat dulu 1 menit lah, 60 detik. Waktu itu apa ya? Leto. Apa ya judulnya kalau nggak salah ya? Itu baru tuh saya ke Amerika, saya tinggalin pacar saya ke Amerika waktu itu. Mantan. Jadi gitu. sekarang. Oh mantan istri sekarang. Lagu Leto apa judul lu pas? Coba di search dulu ada tim lagu Leto. Ada lah lagu yang terkenal lo saya ingat juga. Indah. Sandaran Hati ya? Wah, sandaran gue. Kembali nih versi remix apa koplo? Sandaran hati. Oh iya, sandaran Itu hati. kenapa itu? Bukan, maksudnya banyak sih sebenarnya. Karena waktu itu saya harus berpisah. Dan Itu yang paling nempel modalnya. berpisah dan saya sangat berat ya ninggalin Bali waktu itu dan saya tinggalin semuanya. Tinggalin apa yang saya udah dapat di Bali. Artinya waktu itu anak muda yang kita bayangin apa yang kita dapat, kita bisa zaman itu ya kita bisa beli mobil, beli ini. Ya dengan dan kita harus tinggalkan itu dan bukan itu yang saya sebutkan harus pisah juga dengan keluarga, dengan pacar pisah. Itu yang tapi demi tujuan saya harus berubah, saya harus mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan baik secara materi, maksudnya saya bisa tidurnya, bisa dulu kan kadang-kadang tidur gak nyenyak, kadang kan ada permasalahan kaki kiri di rumah sakit, kaki kanan di penjara kan, bingung juga kan. Nah, kita bisa tidur nyenyak kan, tidur nyenyak itu kan mahal. Coba kalian bisa tidur kan nggak enak banget kan, kalau tidur nyenyak itu mahal banget kan. Itu yang penting, bisa tidur nyenyak di malam hari, tidak ada permasalahan, besok pagi baru kita pikirkan kan. Itu yang paling penting sebenarnya. Banyak uang, tahu-tahu masalah banyak kan itu. Itu yang itu lagu yang Leto ya, sandaran itu salah hati. satunya ya, salah satu. Wih, tepuk tangan lo Tangan semua. dulu untuk Pak Dik aja. Luar Jadi biasa ini sekali. mungkin ada satu pesan untuk para pemirsa yang menonton nih di Oke. channel kita Soil Show. Ini salah satu quote yang memang saya selalu ingat. Salah satu quote yang saya selalu ingat dan ada di ruangan saya. Ada gambar panutan saya, di sebelahnya quote-nya. Jika kalian tidak bisa membantu banyak orang, bantulah satu orang. Jika kalian tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Jika tidak bisa bantu satu orang, minimal kalian tidak menyusahkan orang lain. It's a wrap for today. See you next episode on Soundtrack of Your Life. Thank you very